Pisau terbang itu membawa dua kehendak, pemurnian dan kehancuran, meluncur dengan kecepatan yang mengerikan. Menghadapi serangan mematikan ini, Raja Arthur akhirnya tidak lagi menahan diri. Ia menggenggam erat pedang sumpah kemenangan dengan kedua tangan, mengangkatnya tegak di depan tubuh. Cahaya emas yang cemerlang meledak dari dirinya dan pedang itu, bagaikan matahari yang muncul di dunia. Kekuatan domain kerajaan sang raja didorong hingga batas tertinggi. Seolah ada bayangan tak terhitung jumlahnya dari para rakyat di belakangnya yang sedang berdoa dan bersorak, mengumpulkan kekuatan keyakinan mereka ke dalam pedang sang raja. Demi nama Raja Britania, pedang ini menghakimi kemenangan. Excalibur. Ia meraung, melepaskan kekuatan yang telah ia kumpulkan hingga ke puncak. Bersama pedang legendaris itu, ia menebaskan sebuah sabetan pedang emas yang membelah langit dan bumi. Sabetan pedang itu seperti banjir cahaya yang mengaum, menyambut langsung 8 kilatan petir putih itu. Tidak ada tipu muslihat, hanya benturan paling murni dan paling ekstrim antara kekuatan serta keyakinan. Boom! Seolah sebuah matahari meledak di tempat. Cahaya yang begitu menyilaukan membuat semua orang kehilangan penglihatan untuk sesaat. Badai energi mengerikan menyapu ke segala arah, mengikis tanah sedalam 3 chi. Beberapa ksatria yang berdiri terlalu dekat langsung terlempar. Ketika cahaya perlahan mereda, tampak Raja Arthur berdiri sambil memegang pedangnya. Napasnya sedikit tercekat dan cahaya pedang sumpah kemenangan terlihat agak meredup. Sementara itu, Orion berlutut dengan satu kaki di tanah. Tombak pedang perak suci tertancap di sampingnya untuk menopang tubuh. Setetes darah mengalir dari sudut bibirnya. 8 pisau terbang penghakiman di depannya telah hancur, berubah menjadi serpihan cahaya yang menghilang di udara. Ia menatap Raja Arthur dengan tatapan tidak percaya. Di matanya ada keterkejutan dan amarah yang semakin membara. Dalam babak pertama bentrokan frontal, bahkan setelah mengaktifkan salinan apokalips, ia tetap tidak mampu meraih kemenangan. Arthur Pendragon. Seberapa kuat sebenarnya laki-laki ini? Raja Arthur. Kau. Orion berjuang untuk berdiri. Raja Arthur menstabilkan napasnya. Ujung pedangnya terarah ke Orion. Suaranya membawa kewibawaan yang tidak bisa dibantah. Orion, menyerahlah. Mengorbankan seluruh ordo ksatria suci demi kesombongan yang tidak berguna bukanlah tindakan seorang bijak. Jangan harap. Orion menggertakkan giginya. Cahaya suci di tubuhnya kembali berkobar tidak stabil. Jelas ia bersiap untuk melakukan serangan balasan yang lebih gila. Hari ini, meski harus menghadapi risiko kematian, ia tetap harus pergi menuju ke Kekaisaran Bulan Gelap, ke jurang yang melahirkan segalanya itu. Tugas yang dipercayakan oleh Sri Paus kepadanya harus ia selesaikan. Kematian. Apa yang menakutkan dari itu? Itu hanya kembali ke kerajaan Tuhan, sebuah keinginan sucinya. Untuk gugur dalam perang suci, ia tidak akan ragu. Pertarungan antara tombak suci dan pedang raja masih jauh dari selesai. Dan pertempuran internal ini, lahir dari keyakinan dan pilihan, telah melampaui keganasan ketika menghadapi musuh luar. Tidak jauh dari tempat pertempuran Raja Arthur dan Orion yang dipenuhi cahaya suci serta wibawa sang raja, sebuah pertarungan lain yang sama mematikan, namun berbeda suasana, berlangsung dalam bayangan dan ratapan. Kaisar Saladin dari Kekaisaran Kuton berhadapan dengan Biarawati Duka dari Gereja Junzeng Lebanese. Saladin tetap menunjukkan sikap seorang kaisar yang sombong dan tenang. Bahkan di medan perang, gerakan kecilnya merapikan lengan jubah tetap anggun dan penuh wibawa. Namun, dalam matanya yang dalam, bersinar kilatan tajam seperti seekor elang. Sejak kembali dari tempat pemeteraian Mamon, ia tidak hanya membawa pulang banyak sumber daya, tetapi kekuatannya juga meningkat hingga indeks kemampuan sebesar 40.000. Namun kini, kepercayaan dirinya bukan hanya berasal dari hal itu. Biarawati Lebanese menyatukan kedua tangan, menutup mata sambil meneteskan air mata jernih. Ia berbisik lirih dalam doa. Di depan tubuhnya, salinan apokalipse melayang sambil memancarkan cahaya suci. Secara samar,
dari dalam salinan Apokalipse terdengar suara doa yang beresonansi dengannya. Dalam ribuan tahun, para penganut paling taat dari gereja Junzeng telah menyatukan jejak spiritual dan kekuatan keyakinan mereka di dalamnya. Saat ini, semuanya berubah menjadi kekuatan Lebanese sendiri. Hakikat kekuatan alam semesta luar berasal dari serpihan aether, kekuatan dari pemikiran. Sederhananya, itu adalah kekuatan hamba berpikir yang menggunakan nenek untuk mengubah seluruh materi alam semesta. Pertempuran untuk menghancurkan musuh hanyalah penggunaan paling rendah dari kekuatan tersebut. Biarawati Lebanese tidak menyukai pertempuran, tetapi demi rencana besar gereja selama ribuan tahun, ia tidak punya pilihan selain bertarung. Saat mengingat hal itu, dukanya semakin dalam, dan air mata yang jatuh pun lahir dari ketulusan hati. Aurasinya meningkat selapis demi selapis. Suatu kesialan mengerikan menyebar dari dirinya, seperti wabah yang merembes ke segala arah. Relik suci gereja Junzeng? Hanya salinan Apokalips, tidak ada apa-apanya. Dalam hal kekuatan keyakinan, kapan para penganut sekte kami, Asasin, kalah dari gereja Junzeng? Saladin berkata dengan sangat tenang. Sebagai agama monoteis yang seasal, sekte Asasin dan gereja Junzeng berasal dari aliran awal sekte Mesiah. Karena itu, mereka sangat memahami gereja Junzeng. Jika dilihat dari jumlah jamaah, sekte Asasin dan sekte Bharata sama-sama bisa bersaing dengan gereja Junzeng. Guru, mulai. Saladin menoleh kepada pria tua di belakangnya. Tak jauh di belakangnya berdiri seorang lelaki tua yang mengenakan jubah merah tua dan sorban bermotif api. Di tangannya, ia memegang sebuah batu hitam yang tampak biasa, namun memancarkan aura kuno dan misterius. Itulah relik suci sekte penyembah api, batu hitam Ka'bah. Sang bijak, Harald, melantunkan kidung api kuno dengan suara pelan. Permukaan batu hitam berkilau seperti riak air. Sebuah kekuatan keyakinan yang besar dan murni melintasi ruang, terus-menerus mengalir ke dalam tubuh Saladin. Dengan peningkatan dari batu hitam, aura Saladin melonjak dengan kecepatan yang terlihat mata. Energi bayangan pekat mengelilinginya, semakin lengket dan dalam, hingga akhirnya stabil pada titik mengerikan. 44.000. Tubuh Saladin menjadi lebih gelap, seluruh dirinya seolah menyatu dengan kegelapan pekat di sekitarnya. Tanah berubah menjadi hitam. Dunia di sekeliling pun hanya menyisakan satu warna. Hitam. Domain terbuka. Kerajaan bayangan. Sebagai uskup hitam, kekuatan Saladin meningkat drastis. Dalam bayang-bayang itu, tubuhnya hampir tak terlihat. Hanya ujung jubah yang berkibar samar. Ia tampak misterius dan kuat, seolah menjadi penguasa dari kegelapan itu sendiri. Sebuah suara dingin dan megah bergema dari segala arah, dari langit dan bumi, dari setiap sudut yang mungkin ada. Cakupan bayangannya bukan hanya langit. Saudari Biarawati, hentikan perlawanan yang sia-sia. Di dalam kerajaan bayangan yang mutlak, ratapan hanya tampak lemah dan tak berarti. Biarawati Lebanese berdiri diam. Wajahnya yang penuh welas asih kini tertutup kesedihan mendalam dan tekad yang tidak tergoyahkan. Ia tidak gentar menghadapi aura mengerikan Saladin. Dengan lembut, ia mendekap salinan tebal Apokalips di dadanya, seolah memeluk relik paling berharga di dunia. Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur." Ia melantunkan dengan suara lembut, bening, dan membawa kekuatan menembus yang aneh. Namun duka dan kematian di tempat ini telah terpelintir menjadi wabah yang menghina kesucian. Dengan hati penuh belas kasih, aku akan menjalankan pemurnian. Seiring lantunannya, Mercy Tilu bergerak tanpa angin. Halaman-halamannya berdesir cepat, memancarkan cahaya suci berwarna putih susu yang lembut, namun teguh tak tergoyahkan. Cahaya ini tidak sekuat dan seagresif milik Orion, melainkan dingin dan menembus seperti sinar bulan, menyelimuti tubuhnya. Dengan dukungan cahaya suci itu, indeks kekuatan lebihannya juga meningkat dengan sangat cepat, hingga akhirnya menandingi Saladin, mencapai 44.000 poin. Sebuah pertarungan antara dua kekuatan seimbang, siap meledak kapan saja. Membandel dan keras kepala. Saladin kehilangan kesabaran terakhirnya.
Ekspresi malasnya lenyap, digantikan tatapan sedingin pisau. Ia tidak langsung menerjang, melainkan seluruh tubuhnya, seperti tinta yang menetes ke air. Mendadak menjadi kabur, pipih, lalu pada detik berikutnya, sepenuhnya menyatu ke dalam bayangan di tanah. Inilah kemampuannya. Raja Bayangan. Pupil Leibniz menyempit. Ia bisa merasakan bahwa aura Saladin tidak menghilang, tetapi sepenuhnya melebur dengan bayang-bayang yang tersebar di mana-mana, seolah ia adalah penguasa sejati alam bayangan ini. Tiba-tiba, bayangan di bawah kakinya bergetar, seperti makhluk hidup. Puluhan duri bayangan yang tajam meledak keluar tanpa tanda, menusuk pergelangan kaki dan tubuhnya. Duri-duri itu bukan benda fisik, namun membawa hawa dingin yang mampu mengiris jiwa dan ketajaman absolut dari dimensi 2. Leibniz tidak menghindar. Ia hanya mengetukkan Mercitilu ke tanah, duka yang meratap. Ia menyebutkan nama asli dari kemampuannya. Tidak ada gemuruh dahsyat, hanya kekuatan kesedihan tak berbentuk yang seolah dapat merembes ke segala sesuatu, menyebar dari dirinya sebagai pusat. Kekuatan itu berbentuk asap kelabu putih, menyerupai kabut wabah, menyebar tanpa suara. Duri-duri bayangan yang meluncur itu, begitu menyentuh kabut wabah kelabu putih, langsung seperti logam yang dicelupkan ke dalam asam kuat, mengeluarkan suara korosi. Zzz. Energi bayangan di dalamnya cepat terinfeksi, terurai, runtuh, lalu berubah menjadi kepulan asap hitam yang lenyap. Oh, wabah konseptual yang bisa melenyapkan struktur energi secara langsung? Suara Saladin bergema dari dalam bayangan dengan nada terkejut. Segera setelah itu, suaranya bergetar dan terdengar dari segala arah. Menarik. Kalau begitu, coba ini. Cahaya di atas medan perang mendadak meredup. Bayangan-bayangan dalam jumlah besar berkumpul di udara, lalu membentuk gumpalan awan badai hitam pekat selebar ratusan meter. Inilah badai petir bayangan yang terbentuk ketika Saladin memasuki bentuk 2 dimensi dan menyatu dengan energi bayangan lingkungan. Brrrrak. Kaca. Petir hitam yang sepenuhnya tersusun dari energi bayangan pekat memancar turun seperti hujan badai. Petir ini bukan hanya membawa daya penghancur fisik yang mengerikan, tetapi juga mampu menggerogoti pikiran dan membekukan jiwa. Leibniz mengangkat wajah, menatap badai petir itu dengan mata dipenuhi belas kasih. Ia mengangkat Mercitilu tinggi-tinggi, lembaran halamannya berputar makin cepat. Lebih banyak kabut wabah kelabu putih memancar keluar, membentuk awan wabah tebal berputar di atas kepalanya. Petir hitam menghantam awan wabah itu, tetapi tidak meledak. Justru tenggelam seperti terperosok dalam lumpur kental. Energi bayangan penyusun petir itu terinfeksi kabut wabah, tergerogoti, lalu sirna sebelum sempat menembus. Awan wabah memang menipis karena terus menahan petir, tetapi Leibniz tak berhenti melantunkan. Mercitilu terus memuntahkan kekuatan duka itu. Pertahanannya lumayan. Suara Saladin terdengar mengejek. Tapi bisakah kau menahan serangan dari bidang datar? Begitu ucapannya selesai, di sisi Leibniz, seutas garis hitam setipis rambut muncul dari ketiadaan, menebas secara horizontal, dengan kecepatan yang melampaui kemampuan mata menangkap. Ini bukan serangan energi, melainkan bilah bayangan 2 dimensi yang tercipta dari pemampatan ekstrim energi bayangan. Ketajamannya cukup untuk mengiris ruang 3 dimensi seperti selembar kertas. Wajah Leibniz yang selalu tenang untuk pertama kalinya menunjukkan kekhawatiran. Ia bisa merasakan bahwa bilah bayangan 2 dimensi itu berada pada tingkat aturan yang sangat tinggi. Kabut wabahnya memang bisa mengikis energi, tetapi tidak terlalu efektif terhadap serangan pemotong ruang seperti ini. Pada detik genting itu, ia mengangkat Mercitilu untuk menahan. Tang! Suara nyaring seperti logam bergesek keras dengan kaca meledak. Halaman Mercitilu memancarkan cahaya suci paling terang yang pernah ia keluarkan, memblokir bilah 2 dimensi itu secara paksa. Energi besar mendorong Leibniz terpental beberapa langkah. Cahaya pada halaman itu berkerlap-kerlip. Jelas ia tidak menahan serangan itu dengan mudah. Benar, Mercitilu adalah inti kekuatanmu. Di dalam bayangan, tubuh Saladin perlahan terbentuk kembali dari 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Ia menjilat bibirnya.
Cahaya berburu tampak di matanya. Jika aku menghancurkannya, wabahmu tidak lagi menakutkan. Ia menggenggam udara. Dua bilah raksasa sepanjang lebih dari 5 meter terbentuk di tangannya, seluruhnya tersusun dari bayangan 2 dimensi. Tubuhnya kembali kabur, berubah menjadi kilatan petir hitam yang berkelok, menerjang dari sudut-sudut mustahil, menyerang Leibniz dengan rentetan tebasan jarak dekat seperti badai. Leibniz terpaksa bertahan. Satu tangan memegang Mercitilu sebagai perisai untuk memblokir bilah 2 dimensi yang tak terduga arah serangannya. Tangan lainnya menghamburkan kabut wabah kelabu putih untuk menggerogoti tubuh asli Saladin. Namun gerakan Saladin terlalu aneh. Ia bergerak bebas antara 2 dan 3 dimensi. Kabut wabah hampir selalu hanya menyentuh bayangan sisa yang ia tinggalkan. Sekilas, medan perang terlihat seperti kilatan petir hitam yang mengelilingi seorang biarawati yang diselubungi kabut wabah dan cahaya suci, disertai suara benturan logam dan suara "ziz" dari energi yang tergerogoti. Tubuh bumi di sekitar mereka terus hancur, terkorosi, dan bahkan ruang sekitarnya tampak mulai tidak stabil. Saladin menyerang lama tanpa hasil. Kesabarannya hilang. Ia tiba-tiba mundur dan kembali menyatu ke dalam bayangan. Detik berikutnya, seluruh bayangan di medan perang seperti mendidih. Tak terhitung bilah 2 dimensi menyerbu dari tanah, udara, dan setiap sudut pandang, membentuk badai bilah bayangan yang menyapu tanpa pandang bulu. Pada saat yang sama, awan petir bayangan di langit kembali terkondensasi, menjatuhkan petir hitam yang lebih rapat lagi. Sebuah jebakan mematikan menutup seluruh ruang gerak. Leibniz berada di pusat badai itu. Wajahnya pucat. Cahaya Mercitilu mulai bergetar di bawah serangan dahsyat dan beruntun itu. Ia merasakan tekanan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Hitam pekat dari bayangan dan abu kelabu dari wabah saling berbenturan hebat di atas medan perang yang tandus, seolah 2 kehendak yang sepenuhnya berlawanan tengah saling menggigit. Saladin dan Leibniz, kemampuan keduanya kini telah mencapai tingkat uskup hitam. Bergantung pada kekuatan iman dari agama masing-masing dan berkat benda suci yang mereka miliki, mereka mendapatkan kekuatan tempur yang jauh melampaui tingkat mereka sendiri. Di dalam hutan gelap ini, mereka membentuk sebuah bidang kekuatan khusus, bertarung dan saling membantai di dalamnya. Siapa yang dapat membayangkan bahwa keduanya, yang awalnya sama-sama termasuk generasi ke-6 manusia, dan pergi ke bulan demi menyelamatkan seluruh umat manusia, justru kini menjadi musuh. Namun demi tujuan masing-masing, mereka harus bertarung sampai mati. Udara berputar, langit dan bumi bergemuruh. Bahkan para pembangkit tenaga yang menonton dari kejauhan pun harus mengerahkan seluruh pertahanan mereka agar bisa bertahan dari gelombang energi yang meledak dari pusat pertempuran. Tatapan Saladin sedingin es, seluruh tubuhnya sepenuhnya melebur ke dalam kegelapan. Kemampuan Raja Bayangan yang ia lepaskan menutupi seluruh ruang, seolah hanya tersisa kegelapan yang ia kuasai antara langit dan bumi. Dan di tengah bayangan hitam tak berujung itu, Suster Leibniz bagaikan sebuah patung suci. Revelation di dadanya memancarkan cahaya suci berkabung, sementara wabah kelabu menyebar seperti gelombang, menelan seluruh bilah bayangan dan petir yang berusaha mendekatinya. Usaha yang sia-sia. Suara Saladin bergema dari segala penjuru, dingin dan menyeramkan, seolah kehendak seluruh kegelapan sedang berbisik. Ratapan tidak dapat mengubah nasib. Di bawah bayangan absolut, yang menantimu hanyalah kehancuran. Ia membentuk bayangan raksasa. Seluruh tubuhnya telah sepenuhnya berubah menjadi kegelapan, meliputi langit dan bumi. Di atas cakrawala, sebuah wajah raksasa terbentang, menatap seluruh tanah dari atas, dengan petir hitam berkilat di dalam mulutnya. Leibniz membuka mata yang berair, tetapi tatapannya sama sekali tidak goyah. Suaranya lembut namun tegas. Tuhan berkata, "Berbahagialah mereka yang berduka cita, karena mereka akan dihibur." Saladin, kegelapanmu hanyalah obsesi yang telah terpelintir, dan obsesi itu pada akhirnya akan diluruhkan oleh belas kasih. Begitu kata-kata itu diucapkan, halaman Revelation mendadak berputar, seolah menanggapi doanya. Asap wabah kelabu yang tak terhitung
Jumlahnya berkumpul secara tiba-tiba, membentuk pusaran perlindungan yang terus berputar di sekelilingnya. Itu bukan hanya pertahanan, tetapi sebuah penghalang yang mengandung kehendak ganda, pemurnian dan pemusnahan. Bayangan apapun yang mendekat akan langsung terkorosi. Saladin menghadapi ini tanpa perubahan ekspresi apapun. Kelompok pembunuh asasin terlalu memahami rahasia gereja Junzeng, jadi mereka sama sekali tidak takut pada kekuatan iman lawan. Di atas tanah dalam wilayah kegelapan, bayangan iblis satu persatu muncul, seperti hantu air yang mengintai dari bawah permukaan, melintir dan menyelam ke dalam tanah, lalu meledak tepat di bawah kaki Leibniz. Puluhan bilah bayangan dua dimensi muncul seperti ular beracun yang merangkak keluar dari neraka, membawa ketajaman yang bisa memotong ruang, mengoyak pertahanannya dengan brutal. Terbelahlah. Suara Saladin bergema di langit. Bilah-bilah bayangan saling bersilangan, membentuk jaring hitam raksasa yang menutupi Leibniz. Pada saat yang sama, badai petir juga turun dari langit. Petir hitam tak terhitung jumlahnya menyambar seperti ular berbisa. Ratapan pemurnian. Leibniz merentangkan kedua tangan yang sebelumnya ia lipat. Wabah kelabu meledak bagaikan gelombang deras menyerbu dari segala arah. Ini adalah kekuatan bagaikan wabah. Dapat mengikis dan membusukkan segalanya. Bilah bayangan yang tersentuh langsung hancur. Seperti es yang tersentuh api. Meleleh seketika sambil mengeluarkan suara tajam. Tubrukan antara kabut hitam dan bilah bayangan membuat langit dan bumi bergetar. Retakan ruang terus bermunculan. Batu-batu yang pecah terseret ke dalam badai energi dan seketika remuk menjadi debu. Pada momen ini, seolah dunia tak sanggup lagi menahan kekuatan mereka. Bayangan Saladin bergetar sekejap, kembali muncul dari bayangan. Ia menggenggam kedua tangan secara kosong, membentuk dua bilah bayangan raksasa. Bilah-bilah itu sepenuhnya terbentuk dari energi dua dimensi yang dikompresi, begitu tajam hingga ruang sendiri bergetar. Tatapannya sedingin pisau, tubuhnya berubah menjadi kilatan hitam, membawa kekuatan penghancur, menebas secara membabi buta. Satu tebasan saja menghasilkan tirai cahaya bayangan raksasa, seolah membelah ruang menjadi dua bagian. Tanpa ketebalan sama sekali, bilah bayangan dua dimensi ini mampu membelah segalanya. Serangan ini, bahkan Zhang Yi sekalipun pernah mewaspadainya. Karena serangan tanpa dimensi tebal semacam itu dapat menembus gerbang dimensi miliknya dan langsung menyerang tubuhnya. Leibniz dipaksa untuk menghadapi serangan itu. Ia menggunakan Revelation sebagai perisai, halaman-halaman tua dan tebal terbuka di depannya. Cahaya suci lembut memancar turun, menyelubungi tubuhnya, membuatnya tampak seperti Santa Maria. Ia tetap merapatkan kedua tangan dalam posisi doa, tetapi tirai cahaya sucilah yang menjadi pertahanan terkuatnya, seolah hendak memurnikan segala penderitaan dunia. Perisai cahaya ilahi. Perisai cahaya inilah yang berulang kali menahan tebasan mengerikan yang mampu membelah ruang 3 dimensi. Dentang! Dentang! Benturan logam dan kaca yang menyayat telinga meledak terus-menerus. Setiap benturan membuatnya terpental beberapa langkah. Cahaya suci terus berkedip dan wabah kelabu ikut bergolak. Teruslah bertahan. Aku ingin kau melihat sendiri bagaimana iman berubah menjadi kehampaan di hadapan kegelapan. Saladin mengejek dengan dingin, serangannya semakin ganas. Leibniz memang salah satu dari 4 penunggang Revelation Gereja Junzeng, tetapi kemampuan bertarungnya yang paling lemah. Namun karena imannya paling murni dan hatinya paling baik, ia mampu memaksimalkan kekuatan Revelation. Di mata Leibniz, air mata belas kasih berkilau. Ia melantunkan doa dengan lirih. Kesedihan dan kematian tidak patut ditakuti. Yang menakutkan adalah kegelapan yang menyesatkan jiwa. Saladin, jiwamu telah lama ditelan bayangan, dan aku akan memainkan requiem untukmu dengan ratapan. Seiring lantunannya, cahaya suci Revelation mendadak menyala terang. Wabah kelabu yang tak terhitung jumlahnya menyatu, dan berubah menjadi seekor burung gagak raksasa berkabung yang melebarkan sayapnya. Gagak kelabu itu berputar di udara, mengepakkan sayapnya, membawa kekuatan kesedihan yang bisa melenyapkan segalanya. Langsung menerjang Saladin. Wajah Saladin yang tersembunyi di balik kegelapan
tampak menunjukkan sedikit keseriusan. Serangan Leibniz, gagak wabah yang lahir dari kekuatan ratapan, bukanlah sekadar energi, tetapi wujud nyata dari iman dan doa. Dengan pekikan rendah, bilah bayangan membelah ruang berkali-kali mengikuti tebasannya, seakan hendak merobek gagak kelabu yang melambangkan malapetaka itu. Namun gagak kelabu itu justru pecah dalam benturan, terbagi menjadi puluhan ribu burung kecil, menyerang dari segala arah, menenggelamkannya dalam sekejap. Boom! Energi meledak, langit dan bumi bergetar keras. Gelombang udara yang mengamuk menyapu sekeliling, seolah menelan dunia. Di sisi lain medan perang, Merlin dan para anggota Ksatria Meja Bundar tentu saja tidak mungkin hanya diam. Saat raja mereka dan komandan mereka mulai bertarung, mereka pun ikut bergerak. Sesungguhnya aku tidak pandai bertarung. Aku lebih suka bekerja dari belakang. Namun sekarang, tampaknya tidak ada pilihan lagi. Merlin hanya bisa tersenyum pasrah sambil mengangkat kedua tangan. Lalu ia mencabut sebuah tongkat sihir dari pinggangnya. Namun pada saat berikutnya, tongkat itu berkilau, lalu berubah menjadi sebuah alat pusaka yang sama persis dengan pedang ikrar kemenangan milik Raja Arthur. Pencabutan hak ilahi. Baiklah, mari kita lakukan sebuah trik sulap. Magus Merlin, indeks kekuatan aneh 39.000 poin. Sosok kuat yang tidak pandai bertarung ini adalah otak dari Ksatria Meja Bundar, orang nomor 2 yang sesungguhnya. Tongkat yang berubah menjadi pedang, kemampuannya mampu menyalin dengan sempurna semua kekuatan aneh yang pernah ia lihat, termasuk menyalin kemampuan Raja Arthur, pedang kemenangan dan ikrar. Itu adalah kemampuan yang paling ia kenal, sekaligus salah satu yang terkuat. Dan saat ini, musuh yang ia hadapi adalah Malaikat Matahari dan bulan dari Ordo Ksatria Kuil. Malaikat Matahari Midalen dan Malaikat Bulan Salia berdiri berdampingan, memancarkan cahaya yang saling berlawanan, namun juga saling melengkapi. Keduanya mengenakan pakaian tempur putih tanpa celah. Di belakang mereka tumbuh sayap putih bersih yang terbentuk oleh kekuatan aneh, membuat mereka terlihat seperti malaikat sejati. Teknik serangan gabungan dalam ranah para insan berkemampuan aneh. Konsep tertingginya lahir dari mereka berdua. Bahkan kemudian, ketika Zhang Yi menyerbu Kekaisaran Wuluan dan melatih teknik serangan gabungan bagi para insan aneh Huaxu, inspirasinya juga berasal dari mereka. Setelah kembali dari mata iblis, kekuatan keduanya telah meningkat pesat. Indeks kekuatan mereka telah mencapai 28.000 poin. Namun saat mereka bekerja sama, kemampuan yang saling beresonansi ini bisa menyamai uskup putih. Benarkah kita harus bertarung sampai mati? Malaikat Matahari Midalen tersenyum pasrah. Sepertinya memang tidak terhindarkan. Impian kita berbeda, gesekan pasti terjadi cepat atau lambat. Malaikat Bulan Salia menatap Merlin, bahkan masih sempat tersenyum menyapanya. Sudah lama tidak bertemu Tuan Merlin. Oh, tidak. Memanggilmu Heisenberg mungkin lebih akrab. Para insan aneh di Eropa sebagian besar saling mengenal. Selain itu, kebanyakan dari mereka bukanlah berasal dari keluarga orang biasa, melainkan bangsawan. Misalnya Salia dan Merlin, mereka dulu adalah alumni dari Akademi Trinity. Nama asli Merlin adalah Lawen Heisenberg. Merlin mengangkat kedua tangannya. Pedang di tangannya tampak tidak mengancam, namun tidak ada yang berani meremehkan pemuda jenius ini. Aku juga tidak suka bertarung, tetapi kalian orang-orang dari gereja semuanya gila, selalu saja suka melakukan hal-hal buruk. Kalau aku tidak menghentikanmu, itu tidak mungkin. Tatapan Salia dan Midalen mulai menunjukkan ketidaksenangan. Kau sedang menghina kami, menghina para pengikut Tuhan yang Maha Kudus. Merlin menyipitkan mata, suaranya turut berubah menjadi dingin. Kalian sebenarnya ingin melakukan apa? Benarkah kalian mengira kami tidak tahu? Dosa mengkhianati manusia, harus aku hukum. Midalen dan Salia saling berpandangan, seolah memahami sesuatu, lalu menatap Merlin bersama-sama. Dua orang ini seperti sepasang kembar, tingkat kekompakan yang membuat gerakan mereka hampir identik. Latihan selama bertahun-tahun membuat pikiran mereka terhubung. Hanya dengan begitu, mereka dapat mengeluarkan potensi maksimal dari teknik serangan gabungan mereka.
Tidak ada gunanya menjelaskan pada orang sesat seperti dirimu. Kau tidak akan pernah memahami cita-cita besar gereja. Kalau begitu, mari kita mulai. Terimalah cahaya agung matahari. Midalen mengangkat tangan, cahaya emas yang panas membara, seperti matahari menyala menuju Merlin. Berdiri di atas rembulan, akulah cahaya suci yang abadi. Salia bersenandung rendah. Gelombang cahaya perak sedingin rembulan mengalir deras, berbaur dengan cahaya matahari. Dua kemampuan itu bersatu menjadi tarian roda matahari dan bulan, membentuk sebuah cakram energi raksasa dengan matahari dan bulan bersinar bersamaan. Cakram itu membawa kekuatan penghancur, menghantam turun seolah hendak menghancurkan langit dan bumi. Namun Merlin tetap tenang. Ia menatap kemampuan yang dilepaskan lawan, lalu hanya tersenyum ringan. Pedang kemenangan dan ikrar masih tergenggam erat di tangan kanannya. Di matanya muncul rune kuno. Ia berbisik pelan. Pencabutan hak ilahi. Seketika, kekuatan Midalen dan Salia disalin secara langsung. Merlin mengangkat tangan kiri. Tubuhnya dipenuhi kobaran matahari dan dingin cahaya rembulan. Di tangannya, terbentuk pula sebuah cakram energi matahari dan bulan yang bersinar bersama. Ini tidak mungkin. Midalen dan Salia terkejut bersamaan. Teknik gabungan mereka, tarian roda matahari dan bulan, disalin oleh Merlin. Merlin tersenyum kecil, matanya penuh rasa geli. Jangan lupa, aku ini penyihir. Bagaimana kalau kita buat satu trik sulap yang indah? Belum selesai ucapannya, Merlin mendorong perlahan cakram dua wujud energi itu ke arah Midalen dan Salia. Gerakannya lembut dan pelan, namun kekuatan tarian roda matahari dan bulan itu melaju dengan kekuatan yang tiada tara, menggulung dan menekan kedua malaikat itu. Meski sempat terkejut sesaat, Midalen dan Salia segera siuman kembali, lalu bersama-sama melepaskan versi asli tarian roda matahari dan bulan. Cakram besar itu bertabrakan di udara, menghasilkan ledakan yang amat dahsyat. Cahaya terang menyinari langit bumi. Gelombang kejutnya membuat tanah battlefield retak. Batu-batu beterbangan. Midalen dan Salia terdorong mundur berkali-kali. Mata mereka dipenuhi amarah. Namun mereka tidak boleh mundur. Keduanya kembali bekerja sama. Cahaya di sekitar mereka meledak naik. Tarian roda matahari dan bulan. Bentuk ekstrim. Dua suara mereka bergema bersamaan. Kali ini, mereka menuangkan seluruh kekuatan mereka, membentuk cakram energi matahari dan bulan yang jauh lebih mengerikan. Namun Merlin hanya tertawa keras. Kedua tangannya kembali melancarkan pencabutan hak ilahi. Sekejap kemudian, cahaya ekstrim matahari dan bulan juga meledak dari tubuhnya. Dua kekuatan yang hampir sepenuhnya identik bertabrakan lagi di udara. Bom! Ledakannya kali ini bahkan mengguncang wilayah pertarungan Saladin dan Leibniz di kejauhan. Langit seakan robek bersamaan, dua pertarungan para puncak kekuatan membuat seluruh medan pertempuran berada di ambang kehancuran. Langit bergemuruh, cahaya dan bayangan bersilangan seolah mencabik langit. Raja Bayangan miliknya seharusnya tak tertandingi, namun untuk pertama kalinya di medan ini, ada yang mampu menghalanginya secara langsung. Biarawati yang menyedihkan. Saladin berkata lirih, suaranya mengandung bayangan yang bergema di bawah langit. Kau pikir kekuatan belas duka saja bisa mengguncangku? Ia menggerakkan tangan, dan di udara muncul sebuah gerbang besar yang terbentuk dari bayangan murni. Itu adalah saluran inti dari negara bayangan.